Baik, suara saya sudah terdengar ya. Saya kira kita akan membahas aspek yang berkaitan dengan bagaimana nutrien itu disisihkan secara biologis, secara biologi ya. Yang dimaksud nutrien di sini hakikatnya adalah nitrogen dan fosfor. Mengapa nitrogen dan fosfor? Karena nitrogen dan fosfor merupakan komponen nutrien yang major, yang utama ya di samping karbon sendiri. Dan nutrien ini baik N dan P merupakan komponen paling dominan di dalam tubuh mikroorganisme selain daripada karbon gitu ya. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, dalam mikroorganisme itu setidak-tidaknya ada sekitar 12,5% dari berat tubuh mikroorganisme adalah nitrogen, sementara yang 2,5 itu fosfor. Ya. Nah, itu penting sekali kita memahami bagaimana mekanisme penyisian nutriennya secara biologis. Nah, nutrien ini pada prinsipnya adalah senyawaan organik ya, tetapi konteks senyawaan organik itu kalau kita bicara dalam perspektif sebagai limbah ya. Karena baik N maupun P itu menjadi dominan berpengaruh terhadap sistem pencemaran dalam bentuk anaerobiknya, anorganiknya ya. Seperti kita ketahui kalau yang namanya nutrien N itu ada yang organik, ada yang anorganik. Jadi untuk yang anorganik N itu yang paling kita kenal tentunya nitrat, nitrit, kemudian amonium ya. Sementara kalau kita bicara fosfor, maka ada dua bentuk yang utama untuk fosfor anorganik, yaitu ortofosfat ya, dengan ortofosfat dengan polifosfat gitu ya. Jadi OP dan PP ya, ortofosfat dan polifosfat. Sementara kalau untuk nitrogen itu ada nitrogennya NOx ya, bisa 2, bisa 3, dan NH4 plus kalau dalam bentuk airnya, kalau dalam bentuk gas NH3. Ini intinya ya. Dan ini menyebabkan masalah eutrofikasi, pengayaan nutrien, kemudian menyebabkan DO-nya menyusut, NH terutama NH4 ya dalam kondisi konsentrasi tinggi itu meracuni ikan. Di sisi itu yang lain juga menimbulkan bau ya NH3, bau amoniak, dan tentunya juga masalah kesehatan. Kemudian kita sudah tahu bahwa di dalam baku mutunya KLH itu amonium itu tidak boleh melebihi baku mutu tertentu ya. Ya, jadi itu yang perlu saudara ketahui. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nutrien ini mempunyai N dan P khususnya itu mempunyai komponen presentasi yang tinggi ya di dalam mikroorganisme. Artinya apa? Artinya pada saat pertumbuhan mikroorganisme memerlukan N dan P sebagai komponen dari tubuhnya. Jadi ini yang tadi sudah saya sampaikan, nutrien yang menjadi perhatian dalam air limbah itu amonia atau dalam bentuk terlarutnya NH4 plus ya. Kemudian ada nitrat, ortofosfat, polifosfat. Nah, sedangkan yang dikategorikan sebagai fosfat organik itu yang mungkin saudara sudah pernah ini ya, pernah mendengar adenosin trifosfat, ATP, ADP gitu ya. Itu adalah bentuk fosfat yang ada di dalam kondisi organik. Sementara nitrogen organik ya itu bisa dalam bentuk protein maupun lemak ya. Jadi ini intinya yang menjadi persoalan dan kita di sini ingin mengetahui bagaimana mekanisme yang kita gunakan di dalam proses mengkonversinya. Nah, sumbernya sendiri bisa dari domestik, bisa dari industri, bisa dari limbah pertanian, bisa limbah perikanan, maupun rumah potong hewan. Intinya yang berasal dari aktivitas yang berhubungan dengan makhluk hidup, ya,
baik manusia maupun hewan maupun tanaman itu pasti mengandung N. Jadi kalau Anda melihat N di dalam air limbah itu ya, itu pada prinsipnya dinyatakan dalam bentuk TKN. TKN itu total kedal ya, total kedal ya, nitrogen gitulah kurang lebih gitu ya. Kedal, kedal, oh iya, kedal. Mungkin DH-nya kebalik ya. Total kedal nitrogen ya. Jadi total kedal nitrogen yang dilakukan di laboratorium itu untuk menganalisis kandungan N di dalam air limbah, pada prinsipnya itu terdiri dari organik N dan amonia itu ya. Nah, mekanisme analisisnya itu biasanya ya bahan organik atau katakanlah pencemar organik yang ada di dalam air limbah yang ingin kita analisis total kadar nitrogennya itu dilakukan dengan cara mendestruksi ya, merusak susunan organik itu dengan menggunakan asam. Sehingga karena dirusak menjadi oleh asam, organik N yang ada di dalam air limbah itu semua berubah menjadi amonia, menjadi amonium. Nah, barulah kemudian kita analisis ya, analisis berapa TKN-nya. Jadi dengan kata lain, TKN itu adalah merupakan perjumlahan dari organik N yang ada di dalam air limbah itu sendiri dan amonia yang sudah asli berada di dalam air limbah itu gitu. Karena amonia satunya lagi itu berasal dari organik N yang didestruksi gitu ya. Jadi karena itu kalau kita bicara TKN itu pada prinsipnya organik N plus amonia ya. NH3. Begitu intinya ya. Nah, organic N sendiri ada yang biodegradable, ada yang non biodegradable ya. Jadi secara prinsip yang menyebabkan organic N itu biodegradable dan non biodegradable baik yang berbentuk tersuspensi atau partikulat maupun yang berbentuk terlarut itu adalah berdasarkan reaksi kimia yang pembentuknya ya. Seperti kita ketahui kan dari ilmu kimia, kalau kita bicara senyawa kimia itu kalau rantainya C-nya itu panjang, kemudian berbentuk terutama berbentuk ring gitu ya, itu lebih susah daripada yang berbentuk linear gitu ya dan ikatannya tunggal dan seterusnya lah. Jadi itu tergantung dari kompleksitas susunan senyawanya ya, khususnya yang berbentuk lemak, jenuh misalnya, terus protein itu susah untuk diolah. Nah, dalam kehidupan kita sendiri, baik nitrogen maupun fosfat itu selalu berada dalam posisi daur hidup, ya, siklus, berbentuk siklus. Semua material yang ada di dunia ini pada prinsipnya mengalami perjalanan dalam bentuk siklus. Dia akan kembali lagi ke bentuk semula ya. Di sini kalau Anda melihat nitrogen dari apa? Dari amonium ya, dari amonium atau amonia itu kemudian berubah menjadi NO2, menjadi NO3 ya. Kemudian nanti berubah lagi menjadi NO2, berubah menjadi NO atau N2O, kemudian menjadi N2. Nah, proses yang terjadi di atas ini karena menginputkan oksigen, ingat ya, tadinya NH3 kan? Tadinya NH3 menjadi NO3. Artinya apa? Terjadi proses aerasi di dalam, terjadi proses reaksi dengan oksigen di dalamnya. Sehingga proses ini kita sebut sebagai proses nitrifikasi. Kenapa disebut proses nitrifikasi? Karena pembentukan nitrat ya pada akhirnya. Sementara proses yang kebalikannya dari nitrat itu menjadi NO2, kemudian menjadi NO, NO2, kemudian terakhir jadi gas,
N2 gas, itu kita sebut sebagai proses denitrifikasi. Jadi di sini ada proses nitrifikasi dan proses denitrifikasi ya. Nah, apabila Anda lihat sendiri nanti dari gas pun ketika ini sebetulnya tidak langsung ke sini tetapi dia akan langsung ke udara ya. Nah, nanti melalui proses fiksasi ini yang N yang sudah ada di udara, N2 yang karena N2 di udara 78% kan kita tahu. Nah, ini tuh akan mengalami proses reaksi ya melalui mekanisme fiksasi dalam bentuk NH3 nanti. Jadi pembentukan NH3 terjadi di sini. Nah, karena itu ya kalau kita misalnya melihat di atas, proses di atas itu kita sebut proses oksik karena melibatkan oksigen bebas. Tapi kalau di sini ya yang dimanfaatkan adalah oksigen yang terikat ini. Jadi dari yang tadinya NO3 menjadi NO2, dari NO2 menjadi NO. Ternyata berlanjut lagi menjadi N2. Artinya secara perlahan oksigen yang terikat itu diambil satu-satu ya. Sehingga akhirnya menjadi N2. Inilah yang disebut sebagai proses anoksik ya atau proses denitrifikasi. Kalau oksik sendiri disebut proses aerobik gitu ya. Nah, yang perlu Anda ketahui itu bagaimana mekanismenya ya nitrogen itu masuk ke dalam sel gitu ya. Nah, ini di dalam hal ini Anda bisa melihat di sini eh, nitrat ini kemudian bisa berasimilasi ke dalam protein tubuh organisme ya. Jadi di sini terbentuk NH2 grup dari protein yang ada di itu. Seperti kita ketahui kalau senyawa protein itu di dalamnya ada gugus NH2 gitu. Itu bisa terbentuk dari situ. Atau bisa yang paling banyak itu adalah melalui amoniumnya, amonia di sini. Amonia itu bisa berasimilasi ya ke dalam tubuh eh, organisme sehingga mengalami proses pembentukan protein. Jadi dia paling ini ya paling powerful gitu dia bisa kemana saja baik dari apa eh, ketika proses anoksik maupun ketika proses oksik berlangsung ya. Jadi itu secara prinsip ya yang perlu Anda ketahui bahwa N dalam air limbah khususnya itu yang paling dominan dalam mempengaruhi pencemaran dan menimbulkan dampak terhadap makroorganisme, mikroorganisme itu adalah berbentuk NH3 dan berbentuk organik nitrogen ya yaitu eh, kelompok amino ya itu intinya. Nah di samping itu bisa jadi terjadi proses amonifikasi ya. Amonifikasi itu ya proses merubah organik nitrogen menjadi amonia ini ya kebalikannya. Jadi dari sini menjadi ini tanpa melalui jalur yang normal. Maksudnya jalur normal itu apa? Baik jalur nitrifikasi maupun jalur denitrifikasi. Ini langsung jeres gitu bisa. Prosesnya disebut amonifikasi ya. Ini yang perlu Anda ketahui dalam siklus nitrogen. Nah, kalau di dalam lingkungan, khususnya lingkungan perairan, Anda bisa melihat bagaimana peran dari nitrogen ini ya, ketika dia berbentuk amonium, ini ya, ketika berbentuk amonium, kemudian ketika berbentuk organik, eh, apa namanya itu, oh, bukan organik, organik karbon yang berinteraksi dengan. Jadi dia itu menjadi pensuplai ya, pensuplai kebutuhan nitrogen pada makhluk hidup atau organik N untuk setiap tahapan prosesnya. Jadi di dalam hal ini ya eh, pengolahan N itu sangat diperlukan karena berpengaruh terhadap ke dalam sistem secara keseluruhan ya di dalam sistem air
kita bisa mengalami proses eutrofikasi, pertumbuhan eh, alga blooming ya, pertumbuhan alga secara mendadak, secara besar gitu ya, yang disebut alga bloom, atau juga penurunan konsentrasi oksigen, menimbulkan efek toksik dan sebagainya. Nah, ini gambaran tentang apa mekanisme penghilangan nitrogen. Tadi kalau sepintas sudah saya sampaikan, ada 3 mekanisme yang perlu Anda ketahui ya di dalam proses pengolahan itu. Yang pertama adalah tadi nitrifikasi, yang kedua adalah denitrifikasi, yang ketiga adalah amonifikasi. Gitu. Intinya seperti itu. Ya kalau secara biologis. Nah tentang tahapan-tahapannya sendiri itu bisa dilihat dari sini. Ketika dia masih berbentuk nitrogen organik, ya baik protein atau ya itu dihidrolisis oleh bakteria itu menjadi nitrogen amonium nitrogen. Kemudian melalui proses nitrifikasi itu berubah menjadi nitrat. Terus apa konsekuensinya dari situ? Ketika sudah berbentuk amonium, dia akan mengalami proses asimilasi. Itu seperti yang tadi digambarkan di dalam gambar ini ya, sangat jelas sekali. Itu lebih mudah. Ada asimilasi, ada amonifikasi tadi. Itu menjadi kembali menjadi organik N. Jadi di dalam hal ini jelas sekali terlihat ya ketika Anda melakukan proses konversi nitrogen eh, atau pengolahan nitrogen di dalam proses biologis yaitu memanfaatkan bakteri sel, maka ya dia itu dimanfaatkan dalam kondisi apa? Dalam kondisi berbentuk amonium atau amonia ya. Tanpa ini dia tidak akan bisa. Dia harus berubah dulu. Yang lain itu hanya sementara saja. Jadi kalau saudara lihat ya pertumbuhan bakteri, sel bakteri itu hanya bisa berlangsung melalui mekanisme memanfaatkan N dalam bentuk amonium ya. Itu sangat jelasnya di sini. Terus ketika nanti mikroorganisme mati pun ini sama dengan kasus ini. Ketika mikroorganisme mati ya mengalami lisis nanti akan diurai lagi menjadi ini. Terus nanti balik lagi ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi itulah yang mengapa disebut siklus N ya karena nanti bolak-balik ke situ juga. Ya. Jadi secara prinsip ya ketika kita bicara organik N itu adalah organik yang eh, secara apa? Secara natural itu yang terbentuk di dalam komponen dari makhluk hidup. Ya. Sedangkan kalau setelah ini yang tadi sudah saya bilang, ketika nitrat itu nanti melalui denitrifikasi dan mekanismenya juga sama. Tapi seperti yang sudah disampaikan di sini, dari nitrat juga bisa mengalami proses asimilasi pada pembentukan amonium protein ya. Protein pada ini organisme, tetapi relatif sedikit dibandingkan dari ini sendiri ya, dibandingkan dari amonium. Jadi sentralnya itu memang amonia ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika ada proses pencemaran yang disebabkan oleh kandungan N, sudah pasti nanti ya baik N dalam bentuk organik maupun dalam bentuk nitrat itu nanti dikonversi dahulu gitu ya, dikonversi dahulu menjadi amonium sebelum kemudian dimanfaatkan. Atau kalau N-nya NO3, dia bisa secara langsung mengalami proses denitrifikasi sehingga terkonversi menjadi N2. Intinya begitu ya, harus diingat ini. Nah, tentang masalah organisme mana saja yang terlibat dalam proses yang terjadi, ya kalau kita bicara nitrifikasi misalnya, maka yang sudah selalu kita kenal adalah ini ya, Nitrosomonas, Nitrosulfura, Nitrobacter, dan seterusnya. Terus kalau nitrobacter. Kemudian kalau denitrifikasi yang perubahan dari nitrat menjadi N2 itu ini gitu ya. Kemudian kalau proses N2 fiksasi itu menjadi amonium, nah ini menjadi amonia ya seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi mekanisme pengambilan N2 dari udara itu bisa terjadi secara langsung yang kita sebut sebagai N fixation.
Nah, ini ada peran-peran bakterinya yang langsung mengambil ya N dari udara. Kemudian yang tadi, yang terakhir, yang amonifikasi saya bilang. Amonifikasi itu mengkonversi organik N menjadi amonium tanpa melalui mekanisme denitrifikasi maupun nitrifikasi. Nah, ini ada, mohon maaf, ini memang teknologi teknologi proses amonifikasi itu baru dikembangkan tuh mungkin tidak lebih dari 20 tahun terakhir ini, sehingga relatif baru. Sehingga informasi yang diterima dari proses ini masih belum terlalu banyak. Sebanyak kalau kita bicara yang lainnya ya, apakah nitrifikasi, denitrifikasi maupun fiksasi. Nah, jadi kalau kita bicara nitrifikasi ya di dalam konteks proses konversi biologisnya, itu kita bisa melihat ada dua step utamanya ya. Ketika pertama kali amonium itu diaerasi, maka dia akan ya diaerasi dengan menggunakan oksigen, maka dia akan membentuk NO2 ya dan H2O plus 2H. Nah, diperlukan energi sekitar 65. Nah, mekanismenya itu ya ini eh, disebut tahap pertama dari proses ini apa nitrifikasi ya, proses nitrifikasi. Jadi di sini yang berperan adalah amonia oxidation bacteria. Jadi bakteria yang mengoksidasi amonia. Mana yang berperannya itu nitrosomonas dan nitrosococcus dengan nitrosopira. Ya. Kemudian step yang kedua ya eh, NH, kalau saya sebetulnya lebih senang diteruskan aja NH dari sini nanti ya. Dari sini itu langsung dilanjut lagi menjadi NO3 gitu ya. Karena prosesnya itu seperti itu. Tapi reaksi sesungguhnya adalah dari amonium ini glucosamino ini itu menjadi O3. Menjadi O3 ya, ini yang mau menjadi pelakunya. Oke, yang menjadi pelakunya adalah ini ya, Nitrobacter, Nitrosira, dan seterusnya. Terus di sini ada konstanta yang biasa digunakan. Jadi kalau kita bicara mu itu kecepatan proses ini ya, kecepatan proses laju, katakanlah gitu, laju ini. Kalau hmm, kita bicara penguraian berarti laju penguraian. Tapi biasanya kalau mu itu adalah untuk apa? Untuk laju pertumbuhan mikroorganisme. Jadi nitrosomal bakar. Sedangkan Ks itu adalah Ks untuk O2-nya, Ks untuk itu menunjukkan berapa konsentrasi dari O2 ini yang bisa menyebabkan eh, percepatan pertumbuhannya itu setengah dari kecepatan maksimum. Ini yield coefficient, ini K ya. Seperti kita ketahui ya K itu menunjukkan ini apa? Eh, kecepatan ini, kecepatan spesifik utilisasi dari substrat ya. Jadi kecepatan penguraian dari amonium gitu ya. Kalau di situ. Kalau yang di bawah kecepatan penguraian dari NO2. Ini saya curiga yang NH2 ini bukan NH2 ini harusnya NO2 ini saya kira ini. Nanti saya cek lagi ya step 2-nya ini agak meragukan. Saya tidak terlalu yakin bahwa itu adalah NH2. Harusnya NO3. NO2 menjadi NO3. Nah, ini yang itu yang lebih lengkapnya ya. Jadi ketika proses ini berlangsung, amonium yang ada itu dioksidasi dengan ditambahi alkalinitas yang ada di dalam air itu sendiri, maka nanti terbentuk sel mikroorganisme baru, kemudian menjadi amonium, menjadi nitrit, ya, menjadi nitrit dan H2O dan bikarbonat. Kemudian dilanjutkan oleh ini. Ya. Nah, ini jadi kalau lihat dari reaksi ini tuh benar ya, sebetulnya itu yang tadi itu adalah NO2. Jadi saya koreksi saja dulu.
kartunya sebentar supaya tidak itu. Gitu ya, kurang lebih. Oke, terus kemudian ini reaksi lengkapnya ya. Jadi artinya kalau reaksi lengkap ini kita sudah bisa nyatakan seperti ini, maka dari sini kita bisa melihat bahwa untuk setiap 1 gram N amonium yang kita hilangkan ya atau kita remove itu diperlukan sekitar 4,33 gram O2 ya sebagai oksidatornya, kemudian menghabiskan alkalinitas sekitar 7,14 alkalinitas sebagai CaCO2 ekuivalen. Ya, jadi satuan alkalinitas itu dinyatakan dalam kalsium bikarbonat, kalsium karbonat ya, ekuivalen. Terus kemudian biomasa yang dihasilkan itu kurang lebih sekitar 0,15 kilo, 15 gram, dan yang bikarbonat yang dikonsumsi berarti ini ya, yang dikonsumsi itu diperlukan sekitar 0,08 ya. Jadi seperti itu gambaran bagaimana eh, proses konversi amonium itu dilakukan di dalam air, apa saja yang dikonsumsi dan apa saja yang berhasil dihasilkan. Ya, jadi dari 1 gram amonium itu diperlukan oksigen 4,33 gram, diperlukan alkalinitas 7,14 gram, kemudian diperlukan lagi apa bikarbonat sekitar 0,08. Artinya apa? Proses ini proses nitrifikasi itu menyebabkan pH-nya jadi turun kalau seperti ini gitu ya. Eh, karena dia mengkonsumsi alkalinitas. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan ini ya, mendapatkan eh, kondisi penguraian N seperti tadi sudah saya sampaikan, N yang ada di dalam air limbah itu pada prinsipnya mempunyai 2 format utama ya, sebagai N organik dan sebagai N anorganik. Nah, terus bagaimana kita mengetahui bahwa N yang ternitrifikasi itu berapa banyak gitu ya? Dan ini ada pendekatan rumusnya. Jadi nitrogen yang teroksidasi ya, itu akan sama ya atau sama dengan nitrogen yang ada di dalam influen sebagai TKN, kemudian dikurangi dengan nitrogen yang keluar di dalam effluent ya. Kalau sudah Ne ini berarti sebagai amonium gitu ya. Dikurangi dengan nitrogen di dalam biomasa. Ya, jadi eh, apa? Jumlah N yang ada di dalam sel yang tumbuh, sel yang tumbuh atau sel yang dibuang. Jadi PX karena kita kan selalu ingat dalam proses pengolahan biologis ketika ada pertumbuhan mikroorganisme baru yang bentuknya adalah P ini. Bentar, ini mungkin perlu ketika ada mikroorganisme baru yang tumbuh, maka kalau dikonversi menjadi nitrogen ini kurang lebih sekitar 0,12 ya itunya. Kan kapan itu sudah saya jelaskan bahwa tadi itu sudah saya jelaskan di dalam tubuh mikroorganisme ada sekitar 12,5% N. Sehingga kalau ada 1 gram mikroorganisme berarti N-nya itu ada 0,12-nya, gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau dari rumusnya di sini jumlah N yang mengalami proses nitrifikasi itu adalah TKN dikurangi amonium dikurangi lagi 0,12. Jadi rumus utamanya ini yang harus saudara ingat ya. Ya atau sudah pahami lah gitu. Ya, terus kemudian dibagi dengan Q ya, begitu. Oke, begitu ya persamaannya.
Dan ketika kita bicara dari apa yang sudah saya jelaskan di sini ya, eh, nah ini personifikasi dan sebagainya. Jadi secara umum ketika terjadi proses pengolahan karbon oleh mikroorganisme, maka dari situ saudara akan tahu ya, jadi bahan organik ini plus nutrien itu dengan bantuan oksigen itu maka akan berubah menjadi CO2, amonium, kemudian sel baru dan end produk lainnya. Kalau end produk lain itu sangat tergantung dari komposisi bahan organiknya mengandung apa saja ya. Sehingga itu yang akan berpengaruh. Terus kemudian dalam proses perjalanannya juga kan saya selalu mengatakan ya ketika bahan organik itu dimanfaatkan oleh mikroorganisme, maka digunakan untuk dua hal. Pertama untuk energi atau dengan kata lain aktivitas mikroorganisme, dan yang kedua adalah untuk pertumbuhan sel sendiri. Jadi akan tumbuh sel baru ya. Nah, dalam ini adalah ini sel baru. Tapi dalam perjalanannya ada sel yang tumbuh, lahir ya, ada sel yang mengalami kematian. Nah, sel yang mengalami kematian sendiri itu akan mengalami proses oksidasi. Dia akan terurai juga bentuknya reaksinya ini ya. Itu menjadi ini gitu. Jadi di dalam proses pengolahan karbon yang mengandung N itu ya ini mekanisme yang terjadi ya. Sebagian tumbuh, sebagian lagi mengalami kehilangan. Makanya dalam proses menghitung kebutuhan oksigen biasanya kan kita sudah hafal mungkin itu sebelumnya ya bahwa untuk menghitung berapa kebutuhan oksigen yang terjadi, maka kebutuhan oksigen totalnya itu pada prinsipnya oksigen diperlukan untuk menguraikan BOD dari misalnya 300 ke 30 ya. Kemudian nanti dikurangi dengan oksigen yang digunakan untuk mengkonsumsi sel ini ya, mengkonsumsi sel yang baru tumbuh tadi. Ya, atau bukan yang tumbuh, ya sel yang baru tumbuh yang kemudian kita hilangkan itu, yang yang komposisi reaksinya itu seperti ini. Nah, jadi secara prinsip itu kalau saudara kan kapan itu saya mengatakan bahwa COD NP itu 12,5, COD-nya 100, 12,5, terus itunya P-nya itu 2,5 ya, COD NP. Tapi kalau di dalam bentuk ini BOD ya, kemudian ini bentuk N, ini P, jadi BOD NP itu 100 banding 5:1. Uh, Again ya, saya selalu mengingatkan pada saudara untuk melihat komposisi itu tuh, saudara harus ada itunya literaturnya yang bisa digunakan karena beda buku, beda juga komposisi yang biasanya diperlihatkan ya, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi tadi sudah disampaikan ya, ini adalah proses nitrifikasi. Ini tahap pertama, ini tahap kedua. Tahap pertama adalah tahap pembentukan nitrat, eh, tahap pembentukan nitrit ya, nitrit dari amonium. Tahap kedua adalah merubah nitrit itu menjadi NO3. Nah, ini NO3. Ini adalah proses nitrifikasi dua tahap pertama. Nah, nanti ya ketika sudah membentuk nitrat, saudara juga di dalam, jadi di dalam air itu ya yang harus saudara pahami, saudara harus mengerti dahulu ketika ada N, N-nya itu dalam bentuk apa? Apakah dalam mayoritas dalam bentuk N organik, ataukah sudah terbentuk dalam bentuk amonium, ataukah sudah terbentuk dalam bentuk nitrat? Gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan N organik, ya, maka langkah pertama saudara harus mengusahakan agar N organik itu berubah jadi amonium. Setelah amonium, baru kemudian dilakukan proses nitrifikasi agar dilakukan penguraian, ya, nitratnya itu hilang, amoniumnya itu hilang menjadi dalam bentuk nitrat. Tapi nanti kalau nitratnya sudah kebanyakan, itu pun harus dihilangkan lagi karena tidak sesuai dengan baku mutu. Bagaimana cara menghilangkan nitrat? Yaitu dengan mekanisme yang disebut dengan denitrifikasi.
Jadi denitrifikasi itu adalah proses kebalikannya, yaitu mengurai nitrat menjadi nitrit, ya tadi juga kebalikannya ya berarti. Kemudian nitrit itu diurai lagi menjadi N2. Ini produk akhirnya. N2 ini yang kemudian ke udara. Jadi kalau kita bicara reaksi keseluruhannya ini ya, nitrit dirubah menjadi N2. N2 ini tuh kemudian dikemanakan? Ya, lari ke udara ya, kembalikan ke udara. Nah, jadi secara prinsip begitu ya. Kita harus tahu mayoritas polutan yang ada di dalam air, polutan N yang ada di dalam air itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk nitrat, atau dalam bentuk amonium, atau dalam bentuk kedal. Sementara kalau yang namanya nitrit ya NO2 itu bisa dibilang dia hanya produk sementara. Jadi produk bukan sementara, produk antara. Sehingga dia tidak relatif tidak terlalu stabil dibandingkan misalnya amonium atau dibandingkan dengan nitrat gitu ya NO3. Oke ya, jadi mekanisme penghilangannya sudah saya jelaskan ya. Jadi ini bolak-balik reaksinya tadi ini sudah diperlihatkan sebelumnya, ini juga diperlihatkan kembali. Jadi dari amonium menjadi nitrit menjadi nitrat ya, prosesnya ini sebenarnya ini bakteri ini tidak hanya Nitrosomonas, ada nitro yang lainnya gitu ya. Tadi sudah diperlihatkan di dalam persamaan reaksi sebelumnya. Nah, ini jadi prosesnya yang awal. Proses yang kedua adalah nitrobakter mengkonversi mengkonversi nitrit menjadi nitrat ya. Setelah menjadi nitrat, dibalikan lagi ya, nitratnya menjadi nitrit, menjadi NO2, menjadi NO2, menjadi NO, menjadi N2O, dan menjadi N2. Tidak menjadi amonium loh ya, lihat perhatikan. Ketika N-nya dicabuti satu-satu dari NO3 tidak akan terbentuk NH4 atau NH3 nya. Tidak. Tapi terbentuk N2. N inilah yang kemudian dilepaskan ke udara ya. Jadi ini reaksi keseluruhannya tadi sudah berulang-ulang diperlihatkan kepada saudara. Jadi harusnya saudara sudah apa? Tadi sudah dikatakan juga ya bahwa proses memanfaatkan oksigen terikat ya yang terikat ke dalam bentuk nitrat nitrit semuanya atau terikat ke N itu kita sebut ya proses anoksik ya atau proses denitrifikasi, yaitu proses yang memanfaatkan oksigen terikat sebagai penerima elektronnya atau sebagai oksidator. Nah, ini adalah ininya ya apa nama itu istilahnya kinetika koefisiennya, koefisien kinetikanya. Kalau kita bicara oksigen utilisasi itu adalah berapa kira-kira oksigen yang diperlukan untuk setiap gram yang dihilangkan. Tadi sudah dari persamaan reaksi kita sudah tahu ini sekitar 4,5. Terus berapa biological atau biomass yield-nya, berapa mikroorganisme yang dihasilkan dari setiap amonium dihasilkan itu ternyata sekitar 0,1. Kemudian berapa alkalinitas yang diambil diperlukan sehingga berkurang yaitu 7,1. Itu sudah di dalam reaksi sebelumnya sudah saya perlihatkan. Jadi ini ngulang lagi. Nah, itu adalah mekanisme prosesnya ya, bagaimana N itu dihilangkan dari air limbah dalam suatu proses biologis. Sementara dalam proses implementasinya yaitu memanfaatkan teknologi pengolahan air limbah, kira-kira apa saja yang harus dimanfaatkan ya. Nah, di sini kembali lagi saya menampilkan gambar lumpur aktif konvensional yang sudah saudara dapatkan dalam kuliah sebelumnya ya, dan bagaimana mekanisme untuk proses penguraian C dan N-nya di ASP yang konvensional. Jadi yang harus saudara ingat ya, karena proses konvensional itu utamanya adalah untuk mengolah
bahan organik atau dengan kata lain menyisihkan karbon, maka proses ini hanya bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan karbon dan N dalam kondisi yang tidak berlebih gitu ya. Jadi katakanlah mendekati CODNP-nya itu mendekati 100, 12,5 banding 2,5. Jadi si kandungan N-nya itu tidak terlalu berlebih, tapi berkecukupan. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka dengan menggunakan ASP konvensional yang biasa dengan satu stage gini saja sudah bisa menyisihkan karbon dan nitrogennya. Ya. Jadi secara prinsip seperti itu. Kemudian ketika misalnya ya anaerobik aerobik, maksud saya ketika nitrogennya itu berlebih, maka kita perlu unit ekstra untuk menghilangkan N. Nah, apabila Anda lihat di sini ya, nanti saya ingin saudara belajar menganalisis gitu. Kenapa prosesnya adalah proses A2O atau anaerobik, anoxid aerobik. Artinya apa? Proses pertama itu saudara mengkonversi apa gitu ya. Kenapa harus anaerobik? Terus kemudian kenapa yang kedua harus anoksik? Kemudian yang ketiga kenapa harus aerobik? Tujuannya tuh untuk apa gitu ya? Kenapa harus disusun secara ini ya, secara apa namanya itu? Secara eh, rigid begini. Pertama anaerobik, kemudian anoksik, aerobik. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, ketika kita bicara kandungan N yang ada di dalam air, itu yang paling menjadi perhatian kita adalah N dalam bentuk amonium kan tadi, terus kemudian nitrat, dan yang terakhir yang dalam bentuk organik, ya N organik. Nah, kalau misalnya air limbah yang kita miliki itu banyak mengandung amonium ya, terus kemudian yang kedua banyak mengandung nitrat gitu. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menggunakan proses anaerobik ya. Terus kemudian kelebihan NO3-nya yang tadi masih banyak, yaitu digunakan anoksik, prosesnya anoksik. Jadi kalau kita bicara anoksik berarti kita sedang memanfaatkan nitrat untuk dikonversi menjadi N2. Sementara kalau kita bicara yang aerobik gitu ya, itu kita sedang memanfaatkan amoniumnya. Atau bisa juga mengkonversi N organik menjadi amonium ya, tanpa kehadiran oksigen bebas maupun oksigen terikat. Sementara kalau aerobik itu berarti kondisinya adalah dia itu memanfaatkan oksigen bebas untuk menghilangkan bahan organiknya. Gitu. Jadi secara prinsip seperti itu ya. Nah, di samping untuk mengolah nitrogen ya, sistem ini juga digunakan untuk mengolah fosforus ya, yang disebut A2O itu. A2O anaerobik, anoksik, aerobik, dan selesai gitu ya. Atau disebut dengan A2O. A2-nya itu dari anaerobik dan anoksik, O-nya itu dari aerobik. Kenapa disebut O? Karena aerobik itu menggunakan oksigen bebas. Ya. Ini konfigurasinya bisa menggunakan sistem konvensional kalau tidak berlebih, tapi kalau misalnya eh, nitrogennya itu berlebih, baik dalam bentuk amonium dan bentuk nitrat, maka kombinasi ini bisa dijadikan sebagai referensi. Terus kemudian ada lagi yang steep feed biological nitrogen removal process ya. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan nitrogen dengan kadar yang tinggi, namun dengan biaya yang relatif rendah ya. Jadi dari influen itu kalau saudara kan sudah tahu kalau ini step feed ya, step feed itu adalah proses
pemberian makanan yang dilakukan secara ini bukan proporsional, secara ya. Jadi sebagai contoh ini ya, dia memasukkan di input pertama di input kedua di dalam dua reaktor yang sesungguhnya dia tuh kalau lihat dari prosesnya sebetulnya prosesnya itu adalah seri ya, tetapi cara memasukkannya paralel gitu ke dua reaktor itu secara bersamaan. Makanya disebut step feed gitu ya. Jadi dimasukkan ke proses anaerobik dulu, anoksik dulu, baru kemudian aerobik. Nah, jadi kembali saya ingatkan, kalau misalnya kita menggunakan proses anoksik sebagai prinsip yang pertama, berarti air limbah yang kita miliki itu mengandung N dalam kadar yang tinggi sebagai nitrat. Jadi N yang ada di dalam air limbah kita kebanyakan dalam bentuk nitrat. Makanya kita menggunakan proses anoksik dulu ya, baru kemudian aerobik. Aerobik digunakan nantinya untuk ini, untuk menghilangkan kandungan BOD-nya. Jadi di anoksik kita coba hilangkan ya, kita coba hilangkan nitratnya itu menjadi berbentuk N2 ya, setelah oksigen terikatnya itu habis gitu katakanlah, maka dilakukan proses aerobik untuk menghilangkan bahan organiknya. Gitu. Nah, terus kalau kalau nitratnya itu dikonversi menjadi N2 dalam proses anoksik itu ya. Terus dari mana dapat sumbernya si itu ya si dari mana dapat sumber N ketika proses aerobik itu berlangsung. N-nya didapat dari amonium yang ada di dalam air limbah tersebut gitu ya. Jadi intinya begitu. Jadi di dalam hal ini misalnya di sini tinggi proses ininya di dalam input air limbah yang masuk ke sini tinggi kadar dari nitrat ya dan amoniumnya gitu sehingga yang pertama dilakukan ya nitratnya itu kita hilangkan dulu gitu ya dengan mekanisme anoksik atau denitrifikasi. Setelah itu baru kita konsentrasi menghilangkan N yang lain melalui mekanisme aerobik. Kalau menggunakan mekanisme aerobik berarti N yang lain itu, misalnya amonium, itu kadarnya kadar normalnya bukan kadar yang berlebih. Nah ini bisa saja, ini sebetulnya masih sama dengan ini mekanismenya ya. Cuman yang membedakan kalau ini ya, kita hanya menggunakan mikroorganisme yang tersuspensi bubbles gitu ya, cuman dibiarkan begitu saja. Kalau di sini dia menggunakan karier atau media ya, seperti yang kita sudah kenal di MBBR, misalnya. Moving bed bioreaktor ya, itu pada prinsipnya menggunakan karier seperti ini. Jadi eh, bisa secara tersuspensi ya di seperti di aktivitas proses atau bisa digunakan media ya, attached growth system seperti pada proses apa? Seperti pada proses MBBR gitu ya. Dua-duanya bisa digunakan. Hanya kalau saudara bicara soal stabilitas prosesnya, menggunakan bakteri yang tersuspensi dengan menggunakan bakteri yang tersuspensi dan terlekat ya, itu lebih stabil yang terlekat. Karena kalau misalnya tersuspensi ketika BOD-nya itu atau ketika air limbah yang masuk itu berlebih sehingga terjadi shock loading atau misalnya ada senyawa yang bersifat toksik, maka mereka dengan mudah bisa mati kemudian mengambang dan keluar gitu ya. Tapi kalau yang atas growth system, ketika ada kondisi toksik itu, dia memang mati, tapi kan dia menempel sebagai biofilm, jadi dia tidak ikut keluar gitu. Itu keunggulannya, jadi dia relatif stabil. Ini juga kita bisa menggunakan teknologi tracking filter untuk menghilangkan C dan N ya, kurang lebih seperti ASB tadi. Jadi secara prinsip seperti itu ya, bahwa ketika kita ingin menguraikan bahan organik yang ada di dalam air limbah kita,
itu bisa menggunakan ISP, bisa menggunakan tracking filter ini. Jadi secara prinsip itu juga kita bisa mengulangkan C dan M dengan menggunakan teknologi rotating biological contactor ya RBC, sehingga nanti hasilnya menjadi lebih baik. Lalu kalau kita bicara ini mekanisme atau teknologi proses yang digunakan ya, memang banyak kombinasi-kombinasi yang menarik ya yang dicoba diimplementasikan, dan ini biasanya dikaitkan dengan kondisi dari air limbah yang akan diolah. Nah, yang sekarang kita lihat ini adalah proses pengolahan limbah menggunakan denitrifikasi ya, eh, atau dengan katanya menggunakan anoksik gitu, dengan memanfaatkan ini ya biomasa yang ada agar lebih kecil volumenya gitu ya, yaitu diistilahkan sebagai biomass storage and decay gitu. Jadi POD dan TKN yang masuk itu nanti dimasukkan ke dalam kondisi aerobik sehingga terjadi pengurahan BOD dan terjadi proses nitrifikasi maupun biologi biosintesis biomikroorganisme. Jadi pertumbuhan mikroorganisme. Terus kemudian setelah itu dimasukkan kepada kondisi anoksik. Seperti sudah saya sampaikan, kalau kondisinya anoksik maka tidak ada lagi suplai oksigen bebas ya seperti waktu di aerobik sini. Ya, ini oksigen bebas kan disuplai. Tapi kalau ini tidak ada. Sehingga apa yang terjadi ya mikroorganisme karena perlu oksigen, mereka memanfaatkan amonium yang ada, amonium nitrat yang ada ya, sehingga dia terurai menjadi nitrit, menjadi N2O, NO, N2O, dan kemudian terakhir terbang ke udara sebagai N2. Nah, jadi di dalam hal ini ya si mikroorganisme yang sudah digunakan di ini reaktor ini kemudian dimasukkan ke dalam tangki anoksik. Tapi dia tidak diberi lagi oksigen, dia hanya disuruh memanfaatkan nitrat yang ini biomasanya ya, yang kita masukkan dari tangki aerobik ini masukkan, tapi sudah tidak beri lagi oksigen karena dia harus survive hidup, maka dia akan memanfaatkan oksigen yang terikat yang dalam bentuk nitratnya sehingga terjadilah proses denitrifikasi atau proses anoksik ya, sehingga nanti ketika dikeluarkan setelah clarifier maka kita akan mendapatkan hasil di mana BOD-nya jadi rendah, nitratnya rendah, nitrit amoniumnya rendah ya. Dan yang perlu disampaikan juga itu biomasanya juga pastinya lebih rendah ya. Kalau lumpur yang dihasilkan lebih rendah. Nah, ini kemudian proses yang sama ya one sludge denitrification tapi dengan menggunakan predenitrifikasi. Kalau predenitrifikasi ya ini dilakukan di sini ya. Itu dengan cara apa? Meresirkulasi nitrat yang dihasilkan di bak pengendap dua, karena tadi eh, atau kita sudah pernah menghitung ya berapa kira-kira kebutuhan oksigen yang harus dilakukan untuk proses pengolahan limbah itu ya sangat besar. Sehingga kita bisa memanfaatkan ininya oksigen terikat dalam hal ini nitrat untuk proses yang disebut dengan eh, nitrat respiration gitu ya. Nitrat respiration itu artinya memanfaatkan nitrat sebagai sumber oksidasinya, sumber elektron aseptornya ya, sehingga nitrat menjadi nitrit, nitrit menjadi N2O, kemudian menjadi N2. Oke ya. Bentar.
Nah, ini juga bisa dilakukan ya dalam kondisi di mana apa nama itu nitrifikasi dilakukan secara simultan dengan denitrifikasi sehingga penguraian BOD atau COD dengan nitrat maupun nitrit amonium ya, berlangsung secara baik. Nah, karena itu karena ada proses nitrifikasi jadi BOD-nya tetap PDO-nya bisa dalam keadaan tetap rendah karena adanya proses nitrifikasi dan nitrifikasi maupun BOD oksidan di satu tempat yang sama gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan two stage seperti ini, ya, tapi menggunakan mekanisme yang eh, terjadi campur. Seperti Anda ketahui yang disebut dengan theta X itu adalah umur sludge. Ya. Nah, masa lumpur boleh bekerja di dalam sistem. Nah, untuk kondisi ini agar bisa terjadi kondisi simultaneous nitrification denitrification, maka waktu tinggal bukan waktu tinggal berbeda. Umur lumpur yang harus diimplementasikan lebih dari 15 hari. Ya, kalau dalam sistem pengolahan konvensional kan saya sudah pernah menjelaskan biasanya antara 8 sampai 15 hari. Nah, tapi yang biasa digunakan di sehari-hari itu kebanyakan sekitar 10 hari atau maksimum 12 hari gitu ya. Itu yang tipikal. Nah, kalau kita mau menggunakan sistem ini maka umur lumpurnya itu harus 15 hari, lebih besar dari 15 hari. Ini lama sekali. Nah, ini ada Barnard. Barnard itu seorang profesor dari Afrika Selatan, dari Cape Town, yang melakukan penelitian tentang anaerobic treatment. Nah, dia juga fokusnya kepada anaerobic treatment untuk mengolah nutrien. Ya, dalam hal ini N maupun P. Nah, dia mengusulkan apa namanya itu sistem pengolahan seperti ini. Ya. Jadi pada waktu awal insulin masuk itu dilakukan anoxic pre-oxidation gitu ya. Anoxic pre-oxidation itu artinya proses anoksik yang memanfaatkan oksigen terikat NOx ya. Jadi proses denitrifikasi nanti di situ dengan waktu eh, tinggal sekitar 3 hari, 3 jam gitu. Kemudian barulah dimasukkan kepada proses kedua yaitu denitrifikasi secara aerobik ya dengan waktu kurang lebih sekitar 11 jam. Artinya dalam proses kedua itu kita menggunakan oksigen bebas gitu ya. Terus kemudian berlanjut kepada tahap berikutnya yaitu anoxic denitrification ya. Jadi secara prinsip ketika di sini oksigen disuplai masih masih itu ya masih ada kelebihan yang bisa digunakan untuk membentuk nitrat gitu ya. Jadi N-nya berubah jadi nitrat. Dan nitrat itu kemudian dimanfaatkan pada tahap berikutnya ini. Jadi pada waktu tahap berikutnya dimasukkan ke dalam tangki ini, tapi tidak ada proses aerasi, hanya mengaduk saja, sehingga prosesnya menjadi anaerobic denitrification. Kenapa? Karena dia hanya bisa memanfaatkan oksigen yang terikat yang sudah terbentuk, yaitu NO3 yang terbentuk pada reaktor 2 ini gitu ya. Nah, di sini NO3-nya kemudian dimanfaatkan di di apa di urei menjadi N2 ya seperti umumnya denitrifikasi. Terus kemudian dimasukkan lagi ke tangki aerobik lagi, diaerasi lagi gitu ya. Setelah itu barulah diendapkan. Cukup rumit gitu ya. Jadi dia menggunakan anoksik, terus aerobik, kemudian anoksik lagi, kemudian aerobik ya. Jadi Barnard Barnard proses itu pada prinsipnya menggabungkan itu ya. Anaerobik, aerobik, anaerobik, aerobik atau anoksik, aerobik, anoksik, aerobik lagi gitu ya. Jadi secara prinsip
itu bisa dimanfaatkan sehingga secara maksimal bisa mengurangi kadar N di dalam air limbah. Nah, itu ini gambar-gambar kombinasi dari susunan aerobik, anaerobik, atau anoksik aerobiknya gitu ya, supaya saudara bisa melihat. Nah, ini yang paling bawah ini, yang barusan saya perlihatkan, ini yang Barnard gitu ya, model Barnard. Jadi mekanisme prosesnya tuh sangat beragam sekali ya, tergantung keinginan kita gitu. Nah, denitrifikasi itu juga bisa dilakukan di dalam reaktor yang attach gitu ya, yang menempel gitu. Jadi tapi konfigurasinya kurang lebih sama ya. Karena kalau kita lihat dari pertama ini eh, proses denitrifikasi, kemudian dilanjutkan dengan proses nitrifikasi. Cuma bedanya apa? Dia menggunakan biofilm, misalnya RBC ya, reaktornya saja yang berubah. Tapi prinsip pengolahannya itu, prinsip biologisnya katakanlah itu sama ya. Nah, ini adalah istilahnya neraca masaknya lah kalau misalnya dibilang bagaimana kita menggabungkan satu dengan yang lainnya supaya saudara punya gambaran ya apa saja yang harus diukur dan dipertimbangkan. Oke, itu tentang N ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, you can raise your hand ya, bisa diangkat tangan. Tapi kalau tidak, kita lanjutkan. Jadi tadi ketika kita bicara tentang removal N yang sudah saya berikan, pertama adalah tentang mekanisme prosesnya, yang kedua adalah konfigurasi dari reaktor dan jenis teknologi yang biasa digunakan untuk menghilangkan nutrien tadi ya, kombinasinya seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan di situ saudara sudah mengerti. Nah, sekarang yang kedua yang ingin saya jelaskan itu berhubungan dengan bagaimana menghilangkan fosfor dari dalam air ya secara secara apa? Secara biologis. Fosfor ini juga bisa diolah secara kimiawi ya dengan menggunakan beberapa koagulan seperti alum, periklorida maupun kapur. Namun ya seperti yang sudah kita tahu kalau menggunakan bahan kimia tentunya mahal ya karena kita harus beli bahan kimianya. Sudah mahal juga nanti ketika kimianya sudah dibubuhkan, berkarung-karung itu menjadi lumpur. Dan ini menjadi limbah sendiri. Menjadi limbah sendiri yang harus ditangani berikutnya ya. Jadi artinya menciptakan masalah baru. Nah, karena itu yang paling mudah itu kalau kita menggunakan proses biologis. Karena dengan menggunakan biologis, modalnya kita hanya memanfaatkan mikroorganisme dan mikroorganisme bisa didapat dari mana saja gratis gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan yang kita sudah bicarakan bagian atas ini. Sekarang yang kita bicarakan adalah yang ini ya, yang berkaitan fosfor, apakah sebagai ortofosfat, polifosfat maupun sebagai senyawa organik. Ini sama sumbernya. Terus ini contoh-contoh apa badan air yang sudah teretrofikasi atau tercemar nutrien ya. Jadi kalau kita mendapatkan atau ingin mendapatkan informasi tentang kadar P yang ada di dalam air limbah, itu biasanya kalau antar limbah domestik itu sekitar 12. Eh, Kemudian setelah diolah dengan sistem konvensional, ya, kalau selama tidak benar menjadi 6. Tapi kalau standar baku mutunya itu ada 1. Jadi dalam hal ini memang kalau kita ingin memanfaatkan proses atau teknologi pengolahan P ya dengan menggunakan menggunakan proses biologis ya, maka kita harus betul-betul paham bagaimana proses removalnya. Jadi kalau kita bicara tentang menghilangkan fosfor dari air limbah ya,
Tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya air limbah, fosfor dalam air limbah itu biasanya dalam bentuk ortofosfat, polifosfat, dan fosfat organik ya, yang pada prinsipnya di dalam tubuh mikroorganisme. Nah, eh, terus yang juga sudah saudara ketahui adalah bahwa ketika eh, pengolahan itu dilakukan oleh mikroorganisme, kan tadi sudah saya sampaikan sebagian dimanfaatkan mikroorganisme itu nutrien itu untuk pertumbuhan sel dan sebagian lagi untuk aktivitas energi ya, energi transport istilahnya. Nah, maka di dalam hal apa? Dalam hal ini bagaimana mekanisme untuk menghilangkan fosfor. Nah, ternyata ya agak berbeda dari N, pengolahan fosfor itu ya dapat dipercepat ya apa dapat ditingkatkan eh, dengan menggunakan mekanisme ini ya. Pertama di dalam konteks anaerobik, jadi ketika proses pengolahan fosfor itu berlangsung secara anaerobik, maka akan terjadi proses penguraian fosfor yang ada di dalam tubuh mikroorganisme menjadi ini menjadi apa fosfor inorganik. Jadi intinya tuh terjadi proses perubahan konversi ya dari fosfor yang ada di dalam tubuh ini mikroorganisme itu biasanya berbentuk ATP dan ini nanti akan dilepaskan ya karena dia kan butuh energi ya. ATP itu adalah ya, pada prinsipnya sumber energi yang disimpan di dalam tubuh manusia sehingga kalau setiap tubuh mikroorganisme maupun manusia seperti itu. Sehingga kalau dia butuh energi maka ATP ini akan diurai menjadi ADP, adenosin trifosfat ya. Jadi ADP ya, adenosin trifosfat plus fosfat inorganik ya, fosfat inorganik. Fosfat inorganik di sini adalah polifosfat ya, PP. Nah, ini adalah proses yang terjadi di proses anaerobik ya. Jadi kalau kita mengolah air limbah dengan proses anaerobik ya, bisa dibayangkan kalau misalnya air limbah itu mempunyai kandungan P yang cukup besar, maka pada saat kondisi anaerobik itu P-nya itu akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena si mikroorganisme itu akan menguraikan ATP yang ada di dalam tubuhnya menjadi ADP plus P inorganik. P inorganik kemudian kita analisis, itu yang menyebabkan kadar P-nya tinggi sehingga melebihi baku mutu. Nah, barulah setelah itu kita masukkan ke aerobik zone ya, zona aerobik yang pada prinsipnya atau gula yang pada prinsipnya akan mengambil kembali P yang sudah kan saya sudah mengatakan ya pada waktu proses penguraian itu ada yang terurai, ada yang terbentuk ya, termasuk mikroorganisme akan terbentuk ya. Nah, terbentuknya itu apa namanya di dalam kondisi aerobik ya. Jadi ketika prosesnya anaerobik, dia cenderung terurai si fosfatnya. Tapi pada waktu prosesnya aerobik, dia cenderung meningkat. Oke. Nah, itu ya sebabnya gambarnya seperti ini ya. Jadi ketika misalnya kita membuat zona atau kompartemen ya di dalam sistem pengolahan biologis ASP, pertama itu anaerobik, kemudian aerobik ya.
Maka mekanisme yang terjadi itu seperti ini. Jadi dalam kondisi anaerobik, si mikroorganisme itu akan mengeluarkan PP ya, PP. Jadi P-nya itu akan besar nambah. Oh ini ada ekstralursan PP, ekstralursan PP ada yang PP, ada ekstralular fosfat atau terus kemudian ada polifosfat seluler yang pada prinsipnya adalah itu ya eh, polifosfat. Hmm. Nah ini ya, jadi justru pada waktu kondisi anaerobik tinggi ya, pada waktu proses anaerobik itu terjadi pelepasan N, terjadi pelepasan P. Tapi ketika prosesnya menuju proses aerobik ya, aerobik, maka semua yang tadi terbentuk itu menjadi turun kembali. Makanya biasanya proses anaerobik selalu didampingi untuk proses aerobik. Nah, secara prinsip begini ya, ketika proses biologis itu berlangsung, maka sama dengan karbon ya, P ini diperlukan untuk mikroorganisme, satu untuk pertumbuhan sel, satu lagi untuk sumber energi ya, gitu. Intinya begitu. Nah, eh, di dalam sistem pengolahan biologis ada mikroorganisme yang berfungsi atau mampu melakukan proses akumulasi fosfat ya dari lumpur aktif dalam dimensi kita sebut sebagai PAO. PAO itu fosfat accumulating organism. Jadi eh, kan tadi kalau kemarin sudah saya jelaskan tuh ya setiap air limbah itu setiap apa namanya itu setiap sel jadi H7 sel tuh rumusnya gini ya NO NO H7 NO2 O5 ya. Oh, H5. Aduh, maaf, maaf, maaf. Oh, jadi itu ya error saya. H5 N7 NO2 ya. Nah, sebetulnya ini ada tambahan lagi P 0,074. Ini adalah komposisi eh, CNP yang harus ada di dalam tubuh mikroorganisma, ya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari persentase ini, tadi saya sudah mengatakan bahwa N itu kurang lebih ada 12,5%, sementara P itu ada sekitar 2,5% saja di dalam komposisinya ya. Komposisi P di dalam tubuh mikroorganisme itu ada sekitar 2,5% saja, gitu. Jadi sebetulnya sedikit. Tapi dalam kenyataannya ya ada sebagian mikroorganisme yang ketika dianalisis di tubuhnya itu eh, mengandung P itu sampai lebih dari 2,5, bahkan ada yang mendekati 6% gitu ya. Nah, itu dari mana ya? Kan di dalam proses ini kalau digunakan untuk pertumbuhan sel butuhnya hanya 2,5, tapi kenyataannya ini bisa sampai 5%, 6% gitu. Ternyata itu disebabkan oleh adanya apa yang disebut dengan organisme pengumpul fosfat atau mengakumulasi fosfat, fosfat accumulating organism. Jadi dia tuh mampu bisa menangkap T ya ke dalam tubuhnya melebihi standar rasio P yang seharusnya. Yang tadi saya bilang P yang ada di dalam tubuh organisme itu hanya kurang lebih 2,5% saja harusnya. Tapi kenyataannya bisa lebih daripada itu ya karena disimpan dalam bentuk P itu disimpan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk PP atau polifosfat
Ya, sampai nah, jadi yang disebutkan di sini ya, ada mikroorganisme yang mampu mengakumulasi fosfat yang tadi dalam bentuk polifosfat tadi ya, yang sudah dilepas tadi diambil oleh dia. Nah, ini kalau diukur itulah yang menyebabkan fosfat di dalam tubuhnya itu lebih dari 2,5 bahkan sampai 6-7% gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan ini luxury uptake P ya. Dia mampu mengambil fosfat melebihi dari kapasitas yang seharusnya di dalam tubuh. Harusnya itu cuma 2,5%, tapi ternyata di dalam tubuhnya bisa mencapai 7 atau 6 sampai 7%. Sampai tinggi seperti itu kenapa? Karena adanya organisme yang mampu mengumpulkan ini, mengumpulkan fosfat atau disebut PAO, fosfat organisme dalam bentuk PP, ya, dalam bentuk fosfat dalam bentuk fosfat yang diambil ke dalam tubuh. Ini metabolisme disebut enhanced BPR, enhanced biological process, enhanced ya biological phosphorus removal ya atau EPBR gitu ya. Oke. Jadi dengan demikian ya kalau kalau kita kembali lagi kepada konsep tadi, pengolahan fosfat itu bisa berlangsung melalui mekanisme ya anaerobik pertama, kemudian aerobik ya. Kenapa itu yang dilakukan? Karena anaerobik itu akan menyebabkan si mikroorganisme itu mengeluarkan fosfatnya ya, mengeluarkan fosfatnya digunakan sebagai sumber energi. Kemudian fosfatnya itu dalam bentuk inorganik fosfat ya, dalam hal ini polifosfat. Terus kemudian barulah dimasukkan ke proses aerobik. Nah, ketika masuk ke dalam proses aerobik itu, fosfat yang tadi dilepas itu diambil lagi karena dia butuh untuk nutrien ya, untuk kebutuhan mikroorganisme oleh terutama oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkannya itu, menangkapnya itu sehingga ya removal P-nya itu menjadi lebih besar dari seharusnya. Kalau dalam sistem yang konvensional ya P itu kan hanya sekitar 2,5% saja yang bisa diambil ya bukan maksudnya bukan diambil hanya 2, yang bisa diambil itu hanya mem, mem, apa, mempunyai komposisi di dalam tubuh organisme itu hanya 2,5% saja. Tapi kalau setelah dibikin stres di kondisi anaerobik, dia itu akan menyebabkan eh, atau fosfat itu akan menyebabkan terakumulasi di dalam tubuh sel itu sampai 7%, 6-7%. Nah, tentang mekanisme ini, enhanced biological phosphorus removal, itu secara biokimianya itu dijelaskan oleh dua dua model gitu ya. Yang pertama adalah model Como Wenzel, yang kedua adalah modelnya Mino gitu ya, menjelaskan bagaimana sih kok bisa terjadi ya ada mikroorganisme yang mampu mengakumulasi fosfat di dalam tubuhnya sehingga terjadi EPBR itu tadi. Sebentar ya, sebentar saya ini dulu, break dulu. Ya, Bapak. Baik, Prof.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf sekali terhambat waktunya. Jadi yang tadi ingin saya sampaikan adalah kedua model ini, ya, ini salah satunya misalnya Como Wenzel model ini, dia berusaha untuk menjelaskan kenapa ada mekanisme organisme yang mampu mengambil kelebihan P sehingga melebihi jatah yang seharusnya ada di dalam tubuhnya, yang harusnya 2,5 tapi bisa lebih daripada itu katanya. Nah, dia bisa menjelaskan menurut ini Wenzel itu eh, kalau dari sisi ininya ya, dari sisi prosesnya, eh, menurut mereka itu ini berasal dari apa namanya itu dua dua alur biokimia ya, dua alur biokimia ya. Yang pertama itu adalah eh, dalam kondisi anaerobik gitu ya. Jadi menurut dia itu konsentrasi asetat ekstraseluler itu membuat proses difusi asetat ke dalam sel berlangsung. Mungkin yang perlu ditekankan di sini dalam kondisi anaerobik menurut Como Wenzel itu terjadi, terjadi mekanisme di mana asetat ekstraseluler itu diaktifasi menjadi asetil koenzim A ya oleh ATP. Nah, kemudian ATP-nya itu terhidrolisis menjadi kation dan anion. Anionnya adalah H2PO4. Ini yang kalau Anda perhatikan H2PO4 itu dengan kata lain adalah polifosfat, inorganik fosfat. Nah, jadi ini dalam kondisi anaerobik ya. Jadi kalau dalam anaerobik ya yang terjadi itu ini mungkin ini langsung hasilnya air aja ya. Jadi si ini asetat tadi dengan ATP yang ada di dalam tubuhnya organisme itu dengan bantuan koenzim ASH itu akan berubah hmm, menjadi ADP tadi yang tadi saya bilang dan fosfat inorganik ya. Kemudian terbentuk enzim asetil A ini. Nah, jadi di dalam mekanisme yang dijelaskan oleh Komensel itu, dia bilang ini berlangsung melalui proses eh, aktivasi asetat ekstraseluler menjadi asetil koenzim A, gitu ya. Ini terjadi kenapa? Karena ada proses hidrolisis ATP menjadi ADP ya, dan dalam proses ini akan melepaskan kation dan akan melepaskan anion. Anion itu sebagai polifosfat tadi gitu. Itu mekanisme yang pertama ya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, barulah kemudian setelah proses anaerobik kan tadi aerobik kan. Nah, di sini eh, PHB atau mikroorganisme yang menjadi ini sebentar ya di saya sudah menjelaskan ke tadi ya. Jadi di dalam hal kondisinya proses aerobik ya, sebentar saya jadi ini ya. Oke ya, jadi kalau saya eh, ini eh,
Jadi kalau yang disebut dengan PHB itu, dia itu atau disebut polihidroksibutirat ya, itu yang ada di dalam sel itu akan diuraikan atau katabolisme ya kalau mengurai berarti kemudian digunakan dalam proses sintesis atau metabolisme membentuk senyawa organik. Nah, jadi dengan kata lain, prosesnya itu PHB diuraikan menjadi asetilkoenzim A, ini melalui siklus TCA dan glikosilatnya. Ini di dalam, kalau kita bicara dalam proses biokimianya, penguraian-penguraian yang berkaitan dengan baik nitrogen maupun P itu melalui mekanisme-mekanisme yang disebut dengan TCA atau glikosilat, biosilat. Nah, jadi secara prinsip ya mungkin kita langsung ke dalam ininya. Jadi di dalam kondisi sebentar, ini aerobik. Jadi ketika anaerobik tadi ya si asetat itu dengan membentuk AS ini itu akan menyebabkan ATP ini berubah menjadi ADP dan menghasilkan inorganik fosfat ini ya. Nah, nanti ketika proses organiknya kondisinya menjadi kebalikan. Jadi yang P yang sudah terbebas itu akan terambil kembali ya. Eh, jadi P yang organik fosfat itu akan diambil kembali untuk membentuk organisme ya untuk menjadi cadangan P di dalam tubuh organisme sendiri. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Yang penting Anda pahami itu adalah bahwa apa yang dijelaskan oleh Mons Como Wenzel dengan yang dijelaskan oleh Mino itu terletak pada mekanisme ininya, ya mekanisme awalnya gitu. Kalau di dalam penjelasannya si itu Mino itu menurut dia tuh asetat itu diambil oleh ini organisme, kemudian asetatnya itu diaktifasi menjadi asetil koenzim A ini. Ya, kemudian menghidrolisis ATP menjadi ADP dengan melepaskan P ke larutan. Kemudian ATP yang diperlukan disuplai oleh polisfosfat yang terakumulasi. Jadi secara prinsip seperti itu. Kalau Anda misalnya melihat dari penjelasan di bawah ini, itu dijelaskan bahwa perbedaan antara model Mino dengan Como-Wenzel itu adalah produksi produksinya ya yang diperlukan. Jadi konversi asetilkoenzim A menjadi PHB dan jadi si Mino itu mengatakan bahwa reduksi ini dihasilkan dari konversi glukogen menjadi asetilkoenzim A melalui pirufat gitu. Sedangkan yang disampaikan oleh Como Menzel itu oksidasinya menjadi asetilkoenzim itu melalui siklus TCA. Jadi perbedaannya itu di sini ya. Gitu. Intinya begitu. Oke, sedangkan kalau kita bicara dalam proses ini apa namanya aerobiknya, jadi ini persamaan reaksinya saudara bisa melihat di bawah ini, yang persamaan 12. Jadi gula tadi direaksikan eh, apa bukan gula ya.
organisme, apa nama itu dengan kata lain mikroorganisme itu atau bahan organik ya, eh, diuraikan dengan memanfaatkan ATP menjadi ADP ini tadi dengan melepaskan ini dengan menggunakan apa yang disebut dengan siklus piruf, asetylkoenzim A melalui pirufat gitu ya. Nah, di bawah kondisi aerobik ya, pH yang disimpan dalam proses AOH kemudian dimanfaatkan kembali untuk sumber energi dan karbon. Dengan demikian dia akan mengambil polifosfat yang sudah dilepaskan tadi untuk masuk ke dalam tubuhnya sebagai ATP lagi. Jadi dari ADP menjadi ATP lagi gitu ya. Jadi itu prinsip-prinsip ininya ya. Artinya kedua mekanisme yang membedakan antara Bino dan Munsell itu terutama pada kondisi aerobiknya saja ya. Kondisi anaerobiknya di mana proses pemanfaatan pemanfaatan apa ATP untuk menjadi ADP dan eh, polifosfat yang dibebaskan itu menurut mereka berbeda siklusnya, tetapi secara prinsip dua-duanya eh, menjadi apa? Menjadi hal yang diterima, gitu ya, dijadikan penjelasan dari pelaksanaan yang dari pengolahan yang selama ini dilaksanakan. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu, agak membingungkan mungkin ya, tapi nanti coba pelan-pelan saudara baca lagi antara kedua mekanisme itu supaya bisa lebih apa paham gitu ya bagaimana mekanisme versinya versinya si Mino dan mekanisme Comey-Wenzel itu. Cuman artinya keduanya itu hanya ingin menjelaskan kok bisa ya pada proses anaerobik atau bukan kok bisa, bagaimana mekanisme proses yang terjadi ketika terjadi proses pelepasan P di dalam kondisi anaerobik. Sedangkan pada kondisi aerobik, P yang dilepas itu diambil kembali oleh mikroorganisme. Nah, itu pada saat yang bersamaan terjadi juga penguraian BOD. Nah, itu yang dicoba untuk dijelaskan kenapa mekanisme itu terjadi. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena yang menjadi kunci pertanyaannya itu ketika P-nya itu diambil kembali, ya prosentase eh, kandungan P di dalam selnya itu menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Seharusnya P-nya itu hanya sekitar 2,5% saja, tapi ketika sudah mengalami kondisi apa ter, bukan tertekan ya, mungkin ya mengalami depresi juga, bukan depresi apa stres ya, under stress di kondisi anaerobik, hasilnya menjadi lebih tinggi gitu ya, P yang diambil oleh mikroorganisme dan terakumulasi dalam bentuk ATP di dalam tubuhnya itu menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah itu gitu ya intinya tuh. Makanya kemudian dari mekanisme eh, yang dijelaskan tadi, kemudian dalam proses menjalankan EPBR, Enhancing Phosphobiological Removal ini, diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi. Jadi di sini kita punya jenis substratnya, kemudian beban organik seperti biasa, karena beban organik menunjukkan berapa kemampuan mikroorganismenya ya dalam mengurai substratnya, kemudian magnesium kalsium sebagai sumber nutrisi yang lain gitu ya, kemudian kandungan nitrat juga ya, terus kemudian beda fosfor, kemudian suhu pH, konsentrasi oksigen, terus kemudian nah ini yang tadi bagaimana mekanisme mengatur lama waktu di anaerobik dan aerobik, tidak boleh terlalu lama keduanya gitu ya, atau harus sama atau berbeda gitu dengan komposisi yang lebih pas gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting, faktor penting dalam mekanisme EPBR ini.
dan terakhir adalah lama tinggal mikroorganismenya. Nah, sedangkan teknologinya ketika ini dilakukan itu dikenal banyak alternatif ya. Pertama yang disebut dengan post-strip process, dari proses men-stripping fosfat. Kemudian ada yang disebut dengan Burden-Fall process. Burden-Fall process juga ini tidak lepas dari perannya si Barnard yang di Afrika Selatan itu. Mereka juga mengeluarkan proses yang disebut UCT, University of Cape Town, Afrika Selatan juga. Ya, kemudian ada A2O proses gitu, atau Modifikasi Activity Salts, SBR, granular salts ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari mekanismenya ya, untuk yang fosstrip. Jadi fosstrip itu singkatan dari fosfor stripping gitu ya. Jadi proses ini kan dengan proses stripping. Anda kan sudah tahu ya kalau misalnya di dalam proses pengolahan air, kalau menggunakan proses stripping itu kebalikan dari scrubbing gitu ya. Jadi kalau stripping itu, jadi Anda melepaskan ya fosfor dari air ke udara gitu. Tapi kalau kebalikannya itu scrubbing gitu ya, dari udara dimasukkan ke dalam air, itu prosesnya scrub. Nah, jadi ini mekanisme yang mereka lakukan ya, eh, komposisinya. Jadi agak sedikit cukup rumit juga gitu. Di mana proses yang anaerobik ASV biasa, proses aerobik yang ASV biasa, itu mereka istilahnya rekayasa ya, lumpur yang diresirkulasinya itu menjadi digunakan untuk melepaskan senyawa fosfornya itu ya, dengan kondisi yang anaerobik. Ingat ya tadi, kalau misalnya dalam kondisi anaerobik, si fosfor itu cenderung dilepaskan. Kenapa? Karena mikroorganisme butuh energi untuk mempertahankan dirinya dengan merubah ATP menjadi ADP dan P, P plus gitu. Nah, kemudian si P-nya itu kemudian dikeluarkan gitu ya, dari apa? Eh, lumpur tadi ya. Jadi mekanisme men-stripping lumpurnya itu dilakukan di dalam eh, mekanisme melepaskan P-nya itu di dalam bentuk lumpurnya, sehingga nanti ada akumulasi dari air hasil olahan di lumpur itu yang mengandung konsentrasi fosfat yang tinggi, itu dipisahkan. Kemudian lumpur yang sudah terbebas dari eh, P itu dikembalikan lagi ke dalam reaktor yang pertama. Itu yang disebut dengan post-strip prosesnya. Terus kemudian Biden proses itu barnya itu di Barnardnya itu ya, yang tadi menjelaskan proses pengolahan nitrogen dengan menggunakan kombinasi anaerobik, aerobik, anaerobik, anaerobik, kita anaerobik, aerobik, anaerobik, aerobik, atau anoksik, aerobik, anoksik, aerobik gitu. Nah, ini dia kombinasikan lagi untuk proses pengolahan nitrogen dan fosfor dengan tambahan ini ya, satu reaktor menjadi 5. Jadi anaerobik, anoksik, aerobik, anoksik, aerobik lagi ya. Jadi di dalam kondisi seperti ini. Jadi pertama anaerobik untuk melepaskan fosfor, ingat ya tadi dalam kondisi anaerobik fosfor akan dilepas, terus dalam kondisi anoksik itu terjadi proses denitrifikasi. Kemudian pada waktu aerobik fosfor yang tadi dilepas itu diambil oleh mikroorganisme ya. Kemudian denitrifikasi lagi, kemudian aerobik lagi, jadi fosfornya diambil lagi. Jadi makin keluar tuh makin makin bagus ininya ya, fosfornya tuh makin makin apa terurai atau makin terolah, sehingga yang keluar itu sudah mengandung fosfor yang kecil. Terus kemudian ini kombinasi yang lain ya, yang aerobik aerobik, kemudian ada yang anoksik aerobik, anoksik aerobik, A2O yang tadi juga sama digunakan untuk proses
nitrogen. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam proses konfigurasinya itu ada beberapa mekanisme reaktor, struktur reaktor yang sama dengan menggunakan yang digunakan untuk mengolah N. Artinya apa? Artinya bahwa dalam proses ini N dan P itu diolah secara bersamaan. Jadi bisa dilakukan secara bersamaan ya. Ini juga Barden Fall proses yang tadi ya, ini sudah di ini yang University of Cape Town ya. Jadi ketika diperhatikan prosesnya itu merupakan pengembangan yang juga sudah dilakukan oleh Barnett ya. Karena memang dia orang sana, jadi cuma dirubah-rubah sistemnya saja sehingga ada yang 3 reaktor, ada yang 4 reaktor, ada yang 5 reaktor dengan kondisi yang berbeda-beda. Tapi semua menghasilkan hasil yang juga berbeda-beda karena itu semua ini dijadikan alternatif dalam proses pengolahan fosfornya. So, ini ada kalau Virginia Initiative Plan itu kemungkinan dari Amerika itu ya. Nah ini Johannesburg itu Afrika Selatan lagi. Jadi banyak sekali ya Johannesburg juga. Jadi tidak mau kalah dengan Cape Town ya University of Cape Town tadi. Oke, ini EPBR ya dengan menggunakan beberapa kombinasi reaktor. Ya, ini sekedar untuk saudara itu saja tahu ya. Bisa juga menggunakan EPBR, bisa juga menggunakan sistem granulated activated sludge. Ya, kombinasi-kombinasi seperti ini memungkinkan untuk proses pengolahan secara biologis. Tapi secara umum ya eh, pengolahan ini juga bisa dibantu dengan proses presipitasasi kimia. Jadi di dalam hal ini kita menggunakan bahan kimia. Namun ada perbedaan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu adalah pengolahan biologis untuk proses biologi untuk menghilangkan N dan P sebagai tambahan dari proses pengolahan karbon gitu. Nah, proses tambahannya ini kalau di sini itu menggunakan proses kimia gitu. Intinya gitu ya. Jadi ini agak berbeda dengan yang tadi. Proses ini adalah proses ini apa? Menghilangkan fosfor tambahan dengan tambahan proses kimia gitu ya. Sedangkan yang tadi kita sebelum membaca penjelasan panjang lebar dengan berbagai macam kombinasi reaktor itu yang adalah termasuk kategori Enhanced Biological Phosphorus Reformer EPBR tadi ya, yang pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan uptake daripada fosfat yang sudah dilepaskan dengan menggunakan kondisi anaerobik sebelum dilakukan proses aerobik. Nah, ya jadi ini kurang lebih. Jadi kalau untuk yang normal tuh maksudnya tuh kita menggunakan proses aerobik biasa, aktivitas proses. Ini terjadi karena apa? Karena fosfornya itu tidak berlebih gitu ya. Jadi fosfor yang ada di dalam air limbahnya tuh, di dalam influent itu, kondisi ininya tuh konsentrasinya relatif rendah atau relatif normal gitu ya. Kalau non normal itu berarti sekitar 2,5 itu tadi. Di sini 2,67 ya, kalau kondisinya normal. Ya, jadi untuk menghitung ya ini tadi ya kurang lebih sekitar 2,3% itu dianggap normal. Sehingga untuk menghitung berapa kadar P-nya di dalam sistem itu kita bisa menggunakan rumus ini ya, untuk penghitungan. Nah, tadi yang tidak atau belum saya sampaikan dari sekian banyak konfigurasi untuk menghilangkan EPBR tadi fosfat ya, itu ini adalah tabel untuk kalau kita mau tulisannya berapa harus SRT-nya, berapa MLSS-nya, terus di mana berapa waktu di zona anaerobik dan aerobik yang tadi saya sudah sampaikan, terus berapa resirkulasi lumpur yang harus dilakukan ya. Ini semua ada di sini di dalam tabel ini. Jadi kita tinggal ngikuti ini saja nih.
Terus kemudian ini adalah berapa rasio antara P yang ada di effluent ya eh, agar oke, berapa konsentrasi P yang ada di dalam influen agar di dalam effluentnya P-nya itu menjadi lebih kecil dari 0,5 ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi maksudnya untuk bisa menghasilkan P di effluent ya yang konsentrasinya itu lebih kecil dari 0,5 miligram per liter, maka diperlukan influence substrat yang rasio antara VA dengan P itu harus 8 atau biological COD-nya itu dibandingkan P-nya itu sekitar 18 atau BOD banding P-nya itu 30 atau COD banding itunya 60. Ya, itu kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini adalah cara kita untuk menganalisisnya ketika kita mengatakan bahwa oh perlu eh, tambahan pengolahan ya. Jadi misalnya di dalam hal ini eh, POD removalnya itu sekitar 300 miligram per liter. Maka kalau waktu detensinya itu ya 3 hari, maka di konsentrasi effluent itu masih tersisa sekitar 7. Kalau 7 berarti karena lebih besar dari satu, itu masih perlu pengolahan tambahan. Terus pengolahan tambahannya pakai apa? Ya itu tadi, menggunakan pendekatan pengolahan tambahan yang di FEBR atau menggunakan pengolahan kimia gitu, intinya gitu. Baik ya, begitu secara umum, secara keseluruhan proses pengolahan untuk N maupun P dari segi proses biologisnya maupun dari segi teknologi proses yang digunakan. Mungkin ada pertanyaan dari saudara, silakan. Prof, Yes, em, apakah ada apa eh, buku yang terkait sama ini seperti kemarin itu, Prof share? ada. Nanti saya share. Terima kasih. Hmm. Terus ada lagi nggak? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Karena saya banyak yang ngantri juga ini. Ada janji-janji. Oke, Oke. nanti ini saya rekam, terus rekaman ini nanti kalau nanti ada yang perlu bisa dilihat lagi ya di YouTube. Nanti saya share itu linknya. Oke, terima kasih ya. Saya Iya, akhiri. boleh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum.